got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to the wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menghadiri wawancara ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan kami di sini. Kami mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Kerawang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenalkan Bapak, nama saya Syifa Fauzia dan dua rekan saya Lia Media. Tujuan kami hari ini adalah untuk memahami pengalaman dan keterampilan dan komitmen Bapak sebagai seorang guru. Kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana seorang guru sebagai tenaga profesional. Sebelum kita mulai wawancara ini, dengan segala hormat kami meminta Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, nama saya adalah Tamsudin, kemudian gelar adalah sarjana ekonomi, dan kemudian mengajar di salah satu lembaga pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Kota Wakilah, tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Al-Riyad. Dan kemudian kedua, saya mengajar mata pelajaran atau mapel ilmu pengetahuan sosial, dan kemudian masuk dalam Jawa saya dikasih dari tahun 2011 dan sampai tahun 2020 dan tepat lagi pernah juga pengalaman sebagai pengawas dan Baik Pak, sesuai dengan tujuan yang disebutkan tadi ya, kami mengetahui bahwa pekerjaan guru dapat dilakukan bukan hanya seseorang yang memiliki sertifikat pendidikan Pak, dan sehat jasmani serta rohani, tapi seorang guru juga harus memiliki kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Jadi mari kita mulai ya Pak, diawali dengan kita harus mengenali dulu yang namanya siswa. Setiap siswa itu kan memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka punya pengalaman berdasarkan masing-masing, punya kemampuan yang berbeda itu masing-masing. Maka hal itu kita sebagai seorang tenaga pendidik atau tenaga pengajar, kita punya sebagai seorang guru harus mengenali karakteristik tentang bagaimana kemampuan dasar masing-masing siswa. Kadang-kadang kita banyak menemukan lapangan siswa ada yang belum bisa baca, belum bisa tulis, sehingga pada saat kita merencanakan pembelajaran maka kita harus memetakan dulu sejauh mana kemampuan siswa yang berada dalam kelas tersebut. Nanti kita kelompokkan kelompok yang sudah masuk kategori yang sudah bisa membaca, yang sudah bisa menulis, dan semuanya kita raih semuanya. Dianggap semuanya adalah sebagai siswa. Kita boleh mereka punya hak yang sama, punya hak untuk belajar dan kemudian punya hak untuk mendapatkan pelajaran yang baik sebagai seorang tenaga pendidik. Dan kemudian juga yang kedua, kita harus menghargai terhadap kecerdasan masyarakat. Artinya bahwa tadi di antara sekian banyak peserta didik, ada yang memang punya latar belakang yang memang sudah memiliki kemampuan yang sudah luar biasa, juga yang memang belum memiliki kemampuan. Nah, kita harus menghargai tersebutnya. Ini semuanya kita hargai. Kemudian yang ketiga, kita kenali potensi siswa. Potensi siswa kita kenali satu persatu, sehingga dari proses pengenalan terhadap kemampuan tersebut bisa dijadikan sebagai rencana pembelajaran bagi kita sebagai seorang tenaga pendidik untuk membuat rencana ke depan. Dan kemudian kita ada semacam pemberian perlakuan khusus kepada para peserta didik yang memang memiliki latar belakang yang kurang mampu dalam memahami, kurang mampu dalam menyikapi materi yang tidak sadar. Sebenarnya kita raih, yang penting semuanya kita rangkul, kita raih, semuanya kita jadikan sebagai salah satu bagian daripada proses pembelajaran. Setiap kita melakukan pembelajaran kepada anak, terkadang tidak bisa mulus seperti kita membalikkan kedua belah tangan. Jadi ada berbagai macam hambatan, rintangan. Tetapi hambatan dan rintangan pada saat kita itu merupakan
sebuah dinamika pada saat kita melakukan pembelajaran kepada anak. Nah, dalam rangka itu semua, yang pertama kita berarti harus melakukan ataupun mencari metode yang kira-kira cocok sesuai dengan keberadaan ataupun sesuai dengan kondisi kelas. Kita punya banyak metode dalam setiap pembelajaran. Misalkan dulu kita pernah dengan metode ceramah, kemudian misalkan ada tanya jawab, kemudian juga ada yang sekarang disebut dengan metode think fair, yaitu menargetkan pada perkembangan sosial siswa. Kemudian juga kita memberikan motivasi yang tepat dan akurat kepada anak bahwa anak punya niat dari masing-masing, bukan untuk mencapai mereka yang sama dalam belajar untuk menambah pengetahuan. Yang jelas bahwa yang namanya kegiatan pembelajaran seorang guru dalam menghadapi rintangan, tapi rintangan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai batas bagi guru untuk melepaskan dia sebagai seorang tenaga pengajar, sebagai tenaga pendidik. Kemudian juga di antaranya lagi misalkan ada beberapa metode seperti kita memberikan singkat itu memberikan pengarahan, memberikan membentuk kelompok belajar. Ya, kita sebagai tenaga pendidik atau sebagai tenaga mengajar jangan jalan di tempat. Artinya kita juga harus tetap sama seperti siswa. Siswa tiap hari mereka harus belajar untuk menambah pengetahuan, maka kita sebagai seorang tenaga pendidik berarti harus terus dan terus mencari inovasi. Bagaimana cara supaya kita lebih terampil, lebih profesional dalam mengajar. Sebagai contoh misalkan kita ikut dalam kegiatan MGMP, musyawarah kegiatan guru mata pelajaran, kemudian ikut kegiatan KKG atau kegiatan kelompok kerja guru. Kemudian juga misalkan mengikuti berbagai macam pelatihan atau program pendidikan, sehingga dari kegiatan yang tersebut kita sebagai guru bukan hanya memperoleh pengetahuan pada saat kita dulu kuliah, tapi juga mendapat pengetahuan dari kegiatan-kegiatan yang tadi kita lakukan. Tadi ada MGMP, KKG, kemudian diklat, pelatihan dan sebagainya. Kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang tenaga pendidik atau tenaga pengajar bukan hanya berinteraksi saja dengan siswa, tapi itu kita berinteraksi dengan seluruh sivitas akademika yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Contoh, kita beraktivitas dengan siswa, kita beraktivitas dengan orang tua, juga dengan rekan kerja dan sebagainya. Nah, contoh misalkan saja ketika kita beraktivitas berkomunikasi dengan siswa, yang pertama kita harus menjadi seorang komunikator yang baik, yang handal, artinya sebagai penyampai informasi kepada anak. Kemudian juga kita menerapkan metode belajar diskusi, artinya bahwa anak digiring bukan hanya pembelajaran arah, tetapi pembelajaran secara dua arah, anak aktif dan juga dulu aktif. Kemudian misalkan lagi contoh kita berkomunikasi dengan rekan kerja sesama guru, kata kita kerja. Ya, tadi sudah kita jelaskan bahwa untuk meningkatkan keterampilan ataupun meningkatkan kemampuan kita sebagai guru yang tentunya adalah guru yang profesional, maka kita tidak boleh berbangku tangan dengan kemampuan yang sudah kita miliki. Kita juga tetap mencari. Contoh misalkan saja kita aktif di berbagai macam kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, aktif di kegiatan AKG, termasuk juga misalkan saja kita lebih banyak lagi membaca, lebih banyak lagi mencari informasi. Pada sekarang informasi banyak kita gali bukan hanya di buku, tetapi juga banyak di media sosial seperti di internet dan sebagainya. Bapak, mungkin itu hanya itu yang bisa kami tanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk kami semua tentang bagaimana pendidikan Pak. Kurang lebihnya kami mohon maaf.